Bayani, Burhani, dan Irfani, tiga pilar filsafat pendidikan Islam. Pendahuluan. Dalam perkembangan pemikiran Islam dikenal tiga pendekatan epistemologis yang menjadi dasar bagi filsafat pendidikan, yaitu pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Ketiganya lahir dari usaha para pemikir Muslim dalam memahami wahyu, realitas, dan dimensi spiritualitas manusia secara utuh. Pendekatan Bayani berakar pada teks, Burhani menekankan pada akal dan logika, sedangkan Irfani mengutamakan pada pengalaman batin atau intuitif. Ketiga pendekatan ini membentuk struktur epistemologis pendidikan Islam yang menyeluruh dan saling melengkapi, sehingga mampu mengintegrasikan aspek tekstual, rasional, dan spiritual dalam proses pembelajaran. Pendekatan Bayani dalam pendidikan Islam. Pendekatan Bayani berlandaskan pada naas-naas syar'i, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber utama ilmu. Dalam tradisi Bayani, ilmu diperoleh melalui pengkajian mendalam terhadap teks wahyu dengan metodologi tertentu seperti qiyas, ijma', dan tafsir. Oleh karena itu, pendidikan dengan pendekatan Bayani menekankan pentingnya penanaman akidah, syariat, dan etika Islam yang bersumber dari dalil. Pendekatan ini sangat kuat dalam membentuk ketaatan serta komitmen peserta didik terhadap nilai-nilai agama secara normatif, sehingga menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter Islami. Pendekatan Burhani dalam pendidikan Islam. Pendekatan Burhani adalah pendekatan rasional logis yang menekankan peran akal dalam memperoleh ilmu. Ilmu tidak hanya berasal dari teks wahyu, tetapi juga dari penalaran logis, eksperimen, dan bukti empiris. Pendidikan dengan pendekatan ini mendorong peserta didik berpikir kritis, menyusun argumen, dan menguji kebenaran secara objektif. Tokoh seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus menekankan pentingnya integrasi wahyu dan akal dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang ilmiah dan progresif. Pendekatan Irfani dalam pendidikan Islam. Pendekatan Irfani berasal dari kata irfan yang berarti pengetahuan melalui intuisi, pengalaman batin, dan penyucian jiwa. Dalam tradisi Islam, pendekatan ini dikembangkan oleh sufi dan filosof spiritual seperti Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Jalaluddin Rumi. Pendidikan Irfani bertujuan menumbuhkan kesadaran spiritual dan hubungan batin yang mendalam dengan Allah, dengan fokus tidak hanya pada akal dan hafalan, tetapi juga pada pensucian hati atau tazkiyatun nafs melalui ibadah, zikir, dan penghayatan makna hidup. Integrasi tiga pendekatan. Ketiga pendekatan ini tidak perlu dipertentangkan, melainkan harus diintegrasikan secara harmonis dalam filsafat pendidikan Islam yang ideal. Pendekatan Bayani memberikan fondasi normatif dan spiritual. Burhani membentuk daya nalar ilmiah dan kritis, sedangkan Irfani mengembangkan karakter rohani dan kedalaman spiritual. Pendidikan Islam yang hanya mengandalkan satu pendekatan cenderung timpang, sementara integrasi ketiganya mampu menciptakan insan kamil yang paripurna. Relevansi dalam pendidikan kontemporer. Dalam era modern, pendidikan Islam menghadapi tantangan sekularisasi dan materialisme. Pendekatan Bayani harus tetap menjadi akar untuk menjaga nilai-nilai Islam. Burhani membantu menjawab tantangan sains dan teknologi, dan Irfani mengisi kekosongan spiritual dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, pendidik dan lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan ketiga pendekatan ini dalam kurikulum, metode pengajaran, dan pembinaan karakter peserta didik. Kesimpulan, Bayani, Burhani, dan Irfani merupakan tiga pendekatan epistemologis dalam filsafat pendidikan Islam yang saling melengkapi. Masing-masing memiliki kekuatan dan peran tersendiri dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang menyeluruh. Dengan mengintegrasikan ketiganya, pendidikan Islam dapat membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga lurus secara akidah dan dalam secara spiritual. Ini adalah model pendidikan yang tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk sukses di dunia, tetapi juga selamat di akhirat.